Ini CV Bapak Amin Sartasi, beliau sudah malang melintang sebenarnya di pernukliran. Jadi sudah lebih dari 20 tahun sudah bekerja di teknik nuklir dan nuklir safety teknologi. Kemudian juga sudah 18 tahun lebih sudah bekerja sebagai badan pengawas di safety seperti dan safeguard. Dia tentu saja memiliki cukup pengalaman karena beliau sudah pernah menjabat sebagai direktur dari PKBN, Pusat Kendali Bahan Nuklir tahun 98 sampai 2003, dan beliau juga sudah cukup terus memantau perkembangan nuklir. Pendidikan beliau adalah fisika UGM tahun 80, kemudian fisika IUB Indiana USA tahun 89 dan mengambil PhD di tahun 94 di Missouri USA. Pengalaman beliau untuk mengajar sudah cukup banyak dari tahun 93 sampai 2009. Mungkin kita secara singkat ini adalah profil beliau dan kita akan masuk saja ke presentasi beliau. Mohon kesediaan Pak Amin untuk bisa menyampaikan presentasi. Kami silakan Pak Amin. Terima kasih sekali atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi kesempatan, terima kasih dengan kesempatan ini untuk memberikan sejarah perkembangan safeguard nuklir Indonesia. Kebetulan saya pernah berada di bidang itu yang cukup mendalam, hingga mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa memenuhi permintaan dan keinginan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Bisa di agak di tempat saya kok nggak begitu kelihatan, nggak, kurang besar ya. Saya mohon maaf Pak. Saya bisa view full ya. Sudah jelas Pak. Oke. Halo, nggak begitu jelas suaranya? Sudah Pak. Jelas ya, Pak. ya? Sudah jelas Pak. Jelas, Oke. jelas Pak. Untuk tampilannya apakah sudah jelas Pak? Sebentar, saya hapusnya ini yang supaya agak besar. Oke. Saya mulai saja. Maaf, mungkin karena sudah terlalu lama tidak pegang komputer, jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan nanti bisa memberikan gambaran sekedar bagi pengalaman apa yang pernah kami kerjakan. Jadi kembali lagi. Oke, jadi akan saya mulai dengan pendahuluan tentang apa itu safeguard nuklir dan siapakah subjeknya. Kemudian nanti saya akan bicara tentang NPT, karena dari sanalah sebetulnya muncul namanya safeguard. Jadi safeguard bahkan IAEA sendiri tidak akan muncul tanpa adanya NPT. Jadi NPT baru kemudian nanti akan memunculkan IAEA, dan dalam IAEA baru ada safeguard. Nanti akan kita lihat bagaimana NPT itu saya katakan segitiga sama kaki. Pertanyaan, apa itu sama kaki, apa segitiga sama sisi? Kemudian yang ketiga adalah baru saya bicara tentang IAEA dan safeguard. IAEA yang merupakan
secara umum dikatakan sebagai nuclear watchdog dari PBB. Kemudian baru saya akan masuk ke perkembangan safeguard nuklir di Indonesia. Baik, next. Apakah sebetulnya yang dinamakan safeguard nuklir? Jadi di sini saya tulis tidak hanya safeguard, tetapi safeguard nuklir karena itu safeguard itu bisa macam-macam. Ada safeguard rumah, ada. Nah, ini adalah safeguard nuklir. Safeguard nuklir itu merupakan comprehensive set dari international approved technical and legal measure. Jadi teknis dan hukum ya, tindakan yang dilakukan oleh IAEA untuk apa? Untuk memverifikasi the political undertaking. Nah, ini yang penting sekali, political undertaking. Jadi ini sifatnya adalah suatu sifat politis. Jadi apa yang dilakukan oleh satu state, satu negara secara politis untuk tidak menggunakan nuklir material untuk membuat senjata nuklir. Nah, ini. Jadi political undertaking, jadi untuk tidak membuat. Jadi ini adalah pilihan masing-masing state, apakah dia mau membuat atau tidak, apakah dia mau ikut safeguard atau tidak, dan itu mulai dari mana. Nanti kita tahu. Kemudian yang siapakah yang sebetulnya ini melakukan? Yang next, Mbak. Jadi bukan yang ya. Nah, sebetulnya safeguard nuklir itu untuk siapa? Jadi safeguard nuklir itu kewajiban utama sebetulnya, yang itu tidak voluntary, itu hanya untuk non-nuclear weapon state. Jadi di luar negara yang tanda tangan NPT, tetapi bukan P5, bukan nuclear weapon state. Itu yang harus melakukan yang namanya nuklir, melakukan safeguard. Oke, kemudian yang kedua. Nah, oleh karena ini berasal dari NPT, maka saya akan melihat dulu apa yang namanya NPT. NPT itu adalah Nuclear Non-Proliferation Treaty atau Traktat Nirpembiakan Senjata Nuklir. Tujuannya apa? Untuk memprevent the spread of nuclear weapon dan weapon teknologi. Jadi khusus untuk nuclear weapon teknologi dan juga nuclear weaponnya. Untuk apa? Untuk membentuk perdamaian, untuk kemudian apa? Untuk membangun peaceful use of nuclear energy, dan kemudian untuk menghilangkan semuanya terjadinya disarmament, jadi complete disarmament. Jadi itu 3. Gitu. Jadi kemudian dari sana baru muncul adanya safeguard system, ya, safeguard system yang itu merupakan tugas dari IAEA. Nah, ini jadi terus ya. Traktat ini itu tahun 68, Juni 68. Kemudian Open Force itu 5 Maret tahun 70, kemudian Indonesia sudah men-sign tahun 70, dan kemudian Indonesia meratifikasi
ya. Itu salah, itu meratifikasi pada 18 Desember 78, tetapi itu salah, bukan Government Act tapi undang-undang. Jadi undang-undang itu bukan Government Act tapi Indonesian Act ya. Jadi undang-undang itu bukan government. Kalau Government Act itu apa namanya? PP. Jadi Undang-Undang Nomor 10 1978. Terus, nah isinya apa sebetulnya NPT? NPT itu isinya ada tiga garis besar. Yang pertama itu adalah yang artikel pertama, kedua, dan ketiga itu jadi artikel pertama, kedua itu kewajiban dari state ya, dari state dari state yang punya teknologi, jadi nuclear weapon state yaitu P5, dan kemudian non nuclear weapon state. Meskipun ini dua ini yang pertama dan kedua itu kelihatannya merupakan kewajiban dari P5 dan kemudian tetapi dua-duanya artikel 1 dan 2 itu sebetulnya merupakan kewajiban dari diperuntukkan bagi non nuclear weapon state. Jadi yang pertama itu adalah melarang P5 untuk mengirimkan baik teknologi maupun nuclear weapon state maupun nuclear weapon ke negara yang non nuclear weapon state. Yang kedua itu adalah melarang non weapon state untuk mempunyai atau ditransferi weapon atau teknologinya. Kemudian baru dari sana masuk kemudian perlunya ada verifikasi, yang itu kemudian perlu dibentuk IAEA dan rezimnya adalah rezim verifikasinya IAEA. Kemudian baru artikel 4 dan 5 itu merupakan artikel yang punah, jadi peaceful use of nuclear energy. Kemudian baru yang ke bawah yang seterusnya baru yang lain. Jadi ada 3 di situ yang kemudian nuclear disarmament artikel 6 itu kewajiban dari P5. Jadi artikel 1 sampai 6 itu bisa kita lihat di poin selanjutnya. Terus poin selanjutnya. Jadi 3 pilar yang NPT itu ada pada artikel sampai dengan artikel ke-6. Jadi NPT ternyata memang ada 2 kepentingan yang bertentangan, yang berlawanan. Yang pertama adalah kepentingan P5. Jadi P5 itu apa? P5 itu adalah negara senjata yang mempunyai senjata nuklir pada saat itu. Pada saat itu sudah mempunyai senjata nuklir, yaitu 5. Jadi Amerika, Inggris, Cina, Rusia, dan kemudian Perancis. Itu mereka merasa bahwa ini akan berbahaya sehingga mereka membatasi yang sudah dipunyai itu untuk tidak diberikan kepada negara yang belum punya. Jadi mereka membatasi transfer dari teknologi nuklir. Dalam hal ini dibatasi hanya
ada batasan tertentu, tidak semua teknologi nuklir itu bisa ditransfer ke negara yang belum mempunyai. Kemudian kepentingan dua adalah kepentingan dari negara yang belum mempunyai teknologi senjata nuklir pada saat itu. Mereka punya kepentingan yaitu penguasaan teknologi nuklir. Nah, dua kepentingan ini yang berbeda. Nah, NPT ada 3 pilar. Nah, pilar yang pertama adalah pilarnya adalah rejim verifikasi untuk non-nuclear weapon state. Jadi rejim verifikasi itu hanya berlaku wajib, sebetulnya wajib. Jadi kalau untuk yang P5 itu sunnah gitulah. Tapi ini yang wajib itu di artikel 3 adalah untuk non-nuclear weapon state. Kemudian yang nomor 2 itu PUNA, Peaceful Use of Nuclear Energy, itu di artikel 4 dan 5. Nah, kemudian pilar ketiga itu nuclear disarmament, itu pelucutan senjata nuklir, itu ada CTBT, itu CTBT dan FMC, ini untuk P5. Nah, kita lihat sebetulnya NPT itu yang katanya 3 pilar ABC itu, saya mengatakan NPT yang 3 pilar yang tidak sama kaki. Kenapa tidak sama kaki? Karena sebetulnya pilar ketiga yang C, pelucutan senjata nuklir itu yang kemudian dilakukan oleh P5 dengan kemudian mereka membentuk badan yang lain yaitu CTBTO, dan kemudian mestinya FMC yang sampai sekarang belum ada barangnya, sampai sekarang pun tidak berjalan. CTBTO juga tidak punya gigi sama sekali, dan kemudian sama sekali. Nah, kemudian yang berjalan hanya 2 kaki yang di atas, ya, AB, yaitu verifikasi dan PUNA, yang itu khusus untuk non-nuclear weapon state dilakukan oleh IAEA. Jadi yang ditugasi itu adalah IAEA untuk melakukan verifikasi dan PUNA. Saya mengatakan ini komentar saya sendiri yang tidak saya tulis. Saya mengatakan bahwa ini adalah politik yang dinamakan seperti tadi katakan safeguard itu kan politik undertaking sebuah negara. Nah, ini adalah politik amang-amang dan iming-iming, atau bahasa Inggrisnya itu politik carrot and stick and carrot. Jadi sticknya itu adalah rejim verifikasi, carrotnya carrot itu carrot, wortelnya itu peaceful use of nuclear energy. Ini yang dipegang oleh IAEA. Baik, terus kemudian kita lihat yang namanya IAEA safeguard, ya. Nah, safeguard itu ada, saya yang sampai sekarang masih ingat sekali bahwa di safeguard ada game yang mengatakan trust, ya. Jadi ya percaya. Jadi kalau ada negara atau orang bilang saya mempunyai ini, ya percaya. Tapi bagaimanapun juga harus diverifikasi. Jadi verifikasi adalah satu jalan untuk satu-satunya cara untuk meyakinkan ke bentuk kepercayaan itu. Jadi kalau istilahnya orang Jawa itu ya percaya tapi kudu dilakoni. Nah, jadi harus dilakoni. Tanpa dilakoni, tanpa diverifikasi, itu kepercayaan itu tidak akan bisa.
Jadi kalau kita menjadi saksi, maka saksi itu harus saksi yang betul-betul betul-betul ngelakoni, betul-betul menjalankan gitu ya, untuk memverifikasinya. Terus kemudian, nah di safeguard itu safeguard itu ada 3 fase safeguard, yaitu fase pertama yaitu safeguard yang langsung diambil dari statuta IAIA, statuta IAIA dokumen yang itu merupakan derivasi langsung dari NPT. Itu berupa biasanya kita kenal dengan INCIRCLE 26 dan INCIRCLE 66. Ini secara umum, jadi INCIRCLE nanti untuk masing-masing negara bisa berbeda nomornya. Itu diaplikasikan untuk individual nuclear item, jadi baik fasilitas maupun fuel supply maupun yang lain. Ini kita katakan sebagai safeguard klasik, yaitu safeguard yang hanya berbasis kepada fasilitas. Jadi hanya fasilitas tertentu saja yang kena safeguard. Kemudian fase kedua, yaitu comprehensive safeguard, itu merupakan kelanjutan dari NPT. Itu dokumennya adalah INCIRCLE 153, kalau untuk Indonesia nanti jadi 183 atau berapa nanti kita lihat. Ini masuk ke semua yang sudah dideklar. Jadi semua nuklir material yang under safeguard yang sudah dideklar. Nah, perlu diketahui di sini ini hanya material, nuklir material. Jadi tidak termasuk fasilitasnya. Jadi tidak termasuk. Jadi comprehensive safeguard itu hanya safeguard untuk nuklir material saja, tidak termasuk fasilitasnya. Nah, kemudian baru pada fase ketiga yang namanya safeguard yang diperkuat, itu dengan ditambah dengan model tambahan, ya, dokumen tambahan, protokol tambahan, itu secara umum INCIRCLE 540, itu kemudian memberi yang kemudian untuk memperkuat safeguard dengan tujuannya adalah kemampuan untuk mendeteksi nuklir material dan aktivitas yang tidak dideklar. Nah, hasil dari safeguard yang diperkuat ini nanti akan fase yang paling akhir adalah integrated safeguard. Terus lanjut, Mas. Oke. Nah, sekarang kita melakukan, masih ada waktunya. Sebentar. Masih, Pak, masih, silakan. Masih cukup ya? Sampai jam 11, Pak, masih 1 jam, Pak. Oh ya. Ini baru jam 10. Iya, Pak. Aman, Pak, aman, Pak. Wah. Baiklah. Kemudian safeguard nuklir Indonesia itu dimulai dengan safeguard klasik. Seperti kita ketahui, itu reaktor Bandung itu adalah reaktor yang pertama kali dibangun di Indonesia. Jadi kemudian safeguard, kita tahu juga reaktornya adalah reaktor Trigger Mark, berasal dari Amerika, dan kemudian termasuk juga yang vendornya adalah GE, General Atomic, sehingga pada saat itu belum ada NPT, sehingga masuk ke jenis safeguard klasik, yaitu antar negara. Jadi kemudian perjanjiannya adalah Indonesia dengan Amerika, yaitu 19 Desember 1969
mulai, kemudian diperbarui 7 Desember 79 ya. Nah, pada perbaruan pertama itu sudah ada NPT. Jadi karena NPT itu 2 Desember, tetapi pada 7 Desember kita belum pihak belum tanda tangan, belum enforce, belum diratifikasi. Kemudian diperbarui lagi pada 15 Januari 93 itu khusus untuk reaktor Bandung. Itu Insifkel 136 A1, A2, A3. Terus sebentar. Kemudian baru pada tahun 70 dan kemudian tahun 78 kita sudah meratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 78. Nah, satu pertanyaan yang belum saya cari, belum ketemu, itu kemudian tahun 1976 itu reaktor Kartini bagaimana? Saya ingat reaktor Kartini dibangun tahun 76. Saya masuk ke Batan itu tahun 78. Waktu itu reaktor Kartini sudah ada, tetapi saya belum melihat, belum ketemu, ya. Kemudian safeguard-nya itu mulai dari mana? Kemudian baru kita tanda tangan pada tanggal 14 Juli 1980 itu safeguard yang menyeluruh, komprehensif safeguard. Ini merupakan pelaksanaan dari NPT, Insifkel 2583 atau secara umum 153. Nah, ini gambar di bawah ini adalah penandatangan, bukan. Gambar di tengah ini, di bawah ini adalah penandatanganan untuk pada tahun Desember 79 kalau nggak salah. Mungkin yang 93 ya kalau nggak salah. Betul 1979. Itu tanda tangan dengan IAEA dan Amerika. Jadi yang paling kiri itu Dubes Indonesia di Wina, kemudian tengah itu IAEA dan paling kanan itu dari Amerika. Kemudian 29 September 1999 baru kita masuk ke protokol tambahan, kita tanda tangani. Nah, 2003 Indonesia dinyatakan sebagai sudah berhasil masuk ke safeguard integral, jadi integrated safeguard yang menerapkan setelah Australia dan Norway. Ini berdasarkan, dan ini adalah integrated safeguard ini merupakan the most effective and efficient safeguard measure sampai saat ini. Jadi ini merupakan capaian sangat baik sekali dalam waktu 4 tahun kita bisa mencapai. Terus, ya next. Oke. Jadi ada 4 poin yang ingin saya katakan, apa yang telah dicapai pada saat itu dan kenapa. Jadi pada saat itu keberuntungan yang ada bahwa safeguard itu langsung di bawah kepala. Jadi meskipun eselon 2 tetapi tidak lewat deputi, jadi langsung di bawah kepala, dipegang oleh kepala Bapeten. Kemudian
dan tidak terbatas pada safeguard saja, tetapi juga termasuk NPT keseluruhan, kemudian SENFES. Jadi di NPT itu ada yang namanya Nuclear Weapon Free Zone. Nah, untuk ASEAN itu ada SENFES, jadi Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, yang ditandatangani ya, pada tahun 1995, yang Indonesia merupakan pihak yang ikut di dalamnya. Jadi kemudian yang kedua, waktu itu ada pesan, saya diberikan pesan bahwa kita jangan jadi good boy terus. Jadi pada saat itu banyak kita melakukan sebelum tahun 99, kita banyak melakukan voluntary action. Jadi kemudian yang belum masuk kepada yang diwajibkan, tetapi kita supaya dianggap baik gitu ya, dengan harapan itu kemudian bisa mendapatkan bantuan dan sebagainya, kita kemudian melaporkan apa-apa yang dilakukan di Indonesia. Tetapi itu ternyata sangat merugikan bagi kita, karena kemudian itu ternyata begitu masuk ke mereka itu akan langsung dicatat, dan itu akan menjadi, kalau tidak dilakukan selalu ditagih dan bisa merupakan temuan katanya, meskipun bukan tanpa ada apa-apa. Nah, kemudian waktu itu kita waktu masuk ke additional protokol, kita hanya melakukan yang wajib saja, yang volunteer tidak kita lakukan. Dengan begitu kita kemudian tidak menjebak diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu saya begitu masuk itu setahun setelah masuk, saya sebagai direktur Safeguard untuk belajar ke Australia. Waktu itu Australia itu negara yang tidak mempunyai PLTN, tidak mempunyai aktivitas nuklir yang cukup, hanya mempunyai waktu itu punya reaktor riset kecil. Tetapi dalam bidang safeguard itu mereka dengan jumlah pekerja yang cuma sedikit, hanya 5 waktu itu, itu ternyata sangat diakui di internasional. Jadi kecil-kecil cabai rawit. Nah, saya disuruh belajar di sana, dan kemudian dari sanalah saya mendapatkan banyak bagaimana untuk menjadi memperkuat safeguard di Indonesia. Hasilnya waktu itu kita merencanakan, kita mempunyai target 5 tahun setelah protokol tambahan kita tanda tangan, maka 5 tahun kita harus mencapai yang namanya integrated safeguard. Tapi ternyata integrated safeguard kita capai pada tahun 2003. Jadi hanya 4 tahun kita sudah mencapai itu. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi contoh yang nanti mungkin kalau yaitu bagaimana kita, ini saya tulis, meredam syahwat peneliti, yaitu kasusnya adalah PAF Gresik. Ini hanya satu contoh saja. Jadi mungkin kebetulan di sini additional protokol itu banyak ke peneliti. Jadi kebetulan sekali bahwa PAF Gresik itu pabrik pemurnian asam fosfat,
kepunyaan PT Petro Gresik, BUMN yang berada di Gresik. Nah, kebetulan fasilitas yang mereka punyai itu sama persis dengan pabrik pemurnian asam fosfat yang di Irak, yang sempat dihancurkan oleh Amerika. Nah, fosfatnya juga sama berasal dari Maroko. Kemudian fasilitasnya itu persis sama berasal dari Kanada. Nah, kemudian fungsinya sama, yaitu memurnikan fosfat yang itu mengandung uranium untuk dimurnikan karena fosfatnya mau dipakai untuk menjadi pupuk, untuk bahan pupuk urea. Nah, itu dimurnikan dulu. Nah, kemudian hasilnya adalah yellow cake atau uranium fosfat, ya, yellow cake. Kita kenal dengan yellow cake. Nah, sebelum pembangunan itu, dengan sendirinya karena ini dibangun oleh Batan, berarti sudah dimulai dulu dengan penelitian. Nah, di penelitian itu kemudian kan disebutkan rencananya, produksinya bagaimana, berapa kemampuannya, kapasitasnya dan sebagainya. Nah, itu biasanya peneliti itu yang mendesain, kemudian mengirimkan itu ke jurnal-jurnal internasional, baik di seminar maupun di jurnal-jurnal internasional. Nah, dengan sendirinya ini akan menjadi bahan bagi IAEA untuk melihat apa yang sudah dilakukan. Nah, di sana tertera bahwa produksinya sekian ton per bulan, kemudian setahun sekian. Nah, pada saat itu sebetulnya PAF Gresik itu sudah tidak berfungsi lagi karena begitu jadi ternyata produksinya yang itu tadinya mau digunakan yang dijanjikan oleh Batan mau dipakai oleh Batan. Jadi misalnya Batan mempunyai proyek untuk membuat pabrik pemurnian fosfat, kemudian itu dilakukan oleh BUMN-nya itu Petro Gresik, kemudian dengan janji nanti kalau hasilnya keluar akan dibeli oleh Batan. Tetapi ternyata pada saat sudah jadi, pimpinan sudah berganti, mereka sudah berganti acara, rencana kerja juga berganti, fokusnya sudah berganti, Batan tidak mau membeli, sehingga kemudian tergeledak. Nah, pada saat itulah sebetulnya pada saat kita tanda tangan untuk additional protokol, itu kondisi PT PAF itu sudah pabrik pemurnian itu sudah pada kondisi tidak berjalan dan sudah direncanakan untuk di dekom. Tapi untuk dekom memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga belum. Nah, waktu itulah kemudian
IAEA berdasarkan informasi mencoba mempertanyakan ini sudah menurut informasi di paper-paper itu sudah jadi pabrik ini sudah bekerja selama 3 bulan. Berarti kalau 1 bulan sekian ton, berarti sudah sekian ton yellow cake yang sudah dihasilkan. Nah itu di mana barangnya? Ditanyakan. Dan sebagainya. Padahal kenyataannya itu sama sekali baru uji coba, sama sekali belum berproduksi. Tetapi ini kan tidak ada tulisannya. Dan sekarang dan pada saat itu sudah tidak ada artinya. Nah, itu ditanyakan. Nah, padahal waktu itu selain suasana yang seperti itu juga ada peristiwa 9/11 dan kemudian persis pada saat itu, pada saat mereka meminta untuk masuk untuk melakukan complementary access, itu bom Bali ada. Jadi suasananya sangat-sangat mencekam sekali. Nah, alhamdulillah semuanya bisa berhasil dan kita bisa meyakinkan bahwa apa yang bahwa pabrik PAF itu sama sekali belum beroperasi dan baru melakukan uji kerja saja, dan kemudian hasil yang ada itu merupakan limbah saja. Jadi limbah yang tidak berarti bukan merupakan produk murni yellow cake. Nah, alhamdulillah waktu itu bisa kita berhasil meyakinkan mereka, sehingga dengan itu bisa kita dapatkan titel Integrated Safeguard untuk Indonesia. Nah, ini mungkin merupakan satu wanti-wanti ya kepada para peneliti, terutama jadi kalau kemudian membuat tulisan-tulisan, jangan sekedar hanya untuk memenuhi keinginan untuk mendapatkan paper dan sebagainya tanpa melihat hasil yang sesungguhnya. Kemudian terus, Pak. Oke, nah, jadi untuk mengakhiri ini, untuk penutupan, saya ada pertanyaan, mungkin saya lemparkan, mudah-mudahan bisa menjadi diskusi. Bagi negara pihak, apakah pemilikan kapal selam bertenaga nuklir itu melanggar NPT atau tidak? Ini terutama sekarang ada negara yang kemudian negara pihak yang nuklir non-weapon state yang kemudian menginginkan mempunyai kapal selam bertenaga nuklir. Nah, apakah ini melanggar NPT atau tidak? Saya cukup sekian dulu apa yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.